Tersimpan tinggi. Sunda Empire adalah Siapa yang tidak kenal dengan Lord Rangga atau Rangga Sasana atau Ki Ageng Rangga Sasana yang mempunyai nama asli Edi Raharjo. Lahir pada 12 September 1967 di Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Orang yang dulu kita anggap lucu, absurd, bahkan gila, sebenarnya menyimpan kunci untuk memahami struktur tersembunyi dunia ini. Bayangkan jika di balik tawa kita terhadap Sunda Empire, terselip sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar khayalan. Sesuatu yang menyentuh dasar realitas dan waktu itu sendiri. Sosok itu bernama Lord Rangga atau Rangga Sasana, yang pernah membuat publik gempar dengan klaim tentang kerajaan dunia yang mengatur sistem global. Namun, ketika debu ejekan mulai reda, beberapa orang mulai sadar, ucapan Lord Rangga tidak sepenuhnya kosong, karena di dalamnya terdapat lapisan-lapisan konsep yang menyerupai teori relativitas, energi, dan kesadaran kuantum. Apakah mungkin ia berbicara dengan bahasa yang tidak kita pahami? Sebuah bahasa masa depan yang menggunakan simbol kerajaan sebagai metafora sains tingkat tinggi? Dan jika benar demikian, apakah kita telah menertawakan seseorang yang sebenarnya berusaha mengingatkan kita tentang struktur tak kasat mata yang mengendalikan dunia ini? Inilah kisah tentang manusia yang menembus batas antara mitos fisika dan metafisika. Lord Rangga, sang penjaga rahasia waktu. Ketika pertama kali muncul di hadapan publik, Lord Rangga memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan Sunda Empire dengan pernyataan bahwa dunia ini diatur oleh sistem kekaisaran yang berpusat di Indonesia. Kalimatnya terdengar tidak masuk akal, namun ada satu hal yang menarik. Ia berbicara tentang aturan waktu dunia, registrasi global, dan pemerintahan universal dengan keyakinan luar biasa. Ia mengklaim bahwa semua sistem modern, mulai dari PBB, NATO, hingga jaringan keuangan internasional, hanyalah turunan administratif dari sistem kekaisaran global yang telah ada jauh sebelum kolonialisme. Dalam setiap wawancara, ia tidak sekadar berbicara dengan retorika mistik, melainkan dengan pola pikir sistemik, seolah memahami mekanisme global dari perspektif di luar ruang dan waktu. Hal yang membingungkan publik bukanlah isi ucapannya, melainkan ketenangan dan kepastian yang terpancar dari dirinya saat menjelaskan teori paling absurd sekalipun. Dan disitulah paradoks dimulai. Karena semakin keras dunia menertawakannya, semakin sulit untuk mengabaikan kemungkinan bahwa sebagian dari ucapannya mengandung sesuatu yang tidak seharusnya kita tahu. Apakah mungkin Lord Rangga adalah cermin yang memantulkan struktur tersembunyi dari realitas yang sedang kita jalani? Salah satu teori paling unik yang dikemukakan oleh Lord Rangga adalah tentang pusat waktu dunia, sebuah titik metafisis yang ia sebut sebagai poros kontrol temporal bumi. Ia menyatakan bahwa waktu tidak mengalir alami, melainkan dikendalikan dari satu pusat universal yang menentukan arah rotasi sejarah. Dalam kacamata fisika modern, hal ini tampak konyol. Namun jika kita tarik ke teori relativitas umum, konsep pusat waktu dapat diartikan sebagai singularitas, titik di mana ruang dan waktu berhenti menjadi entitas terpisah. Lord Rangga berbicara seolah ia tahu bahwa ada sistem yang mengatur kronologi, dan siapapun yang menguasai pusat waktu itu, menguasai sejarah umat. Ia bahkan menyebut bahwa perubahan besar dunia, perang, pandemi, bahkan revolusi teknologi, bukanlah kebetulan, melainkan resonansi temporal yang diatur dari pusat tersebut. Dalam konteks metafisika, ini mirip dengan gagasan cakra bumi, di mana energi planet tersimpan di satu titik utama dan mengalir ke seluruh jaringan kesadaran global. Jika benar, maka waktu bukanlah garis lurus melainkan instrumen kekuasaan. Dan Lord Rangga mungkin sedang berusaha mengingatkan kita tentang siapa yang memainkannya. Dalam setiap pernyataannya, Lord Rangga selalu menyebut istilah pemerintahan dunia yang tidak terlihat, seolah dunia dikendalikan oleh sistem yang berada di luar jangkauan politik dan hukum manusia biasa. Banyak yang mengira itu hanya halusinasi, tetapi konsep ini sangat sejalan dengan teori New World Order, sebuah sistem kontrol global yang dikelola oleh segelintir elit di balik korporasi, bank, dan lembaga internasional. Lord Rangga tidak menyebut nama, namun ia menyiratkan bahwa kekuasaan sejati tidak berada di tangan negara, melainkan pada Dewan Universal
yang menjaga keseimbangan dunia melalui kendali waktu dan informasi. Jika kita lihat dari kacamata geopolitik modern, pernyataan ini tidak sepenuhnya keliru. Sistem keuangan, data, dan bahkan persepsi publik memang dikendalikan oleh jaringan digital yang terpusat secara global. Perbedaannya hanyalah Lord Rangga menyebutnya dengan istilah kerajaan, sedangkan dunia modern menyebutnya sistem algoritmik global. Dan pada akhirnya kedua istilah itu merujuk pada hal yang sama, kekuasaan yang bekerja secara senyap, tapi memengaruhi setiap detik kehidupan manusia. Apakah mungkin Lord Rangga berbicara tentang AI governance, tapi dengan bahasa spiritual yang belum bisa kita terjemahkan? Jika kita lepaskan label politik dan agama, Sunda Empire bisa dipahami sebagai metafora dari sistem energi kuantum yang menyatukan semua kesadaran manusia dalam satu medan informasi. Lord Rangga sering mengatakan bahwa bumi ini satu, dikuasai satu sistem, dan semua manusia adalah bagian dari tatanan itu. Mirip dengan konsep entanglement dalam fisika kuantum, di mana setiap partikel saling terhubung melampaui ruang dan waktu. Dalam teori kuantum, perubahan di satu titik dapat memengaruhi titik lain secara instan, bahkan tanpa kontak fisik. Begitu pula dengan pandangan Lord Rangga tentang struktur kekaisaran dunia yang mengatur semuanya melalui resonansi kesadaran. Ia menyebut Sunda Empire bukan sebagai organisasi politik, melainkan sebagai arsitektur kesadaran kolektif yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Dan jika kita lihat dari sudut pandang spiritual Nusantara, gagasan ini tidak asing, karena budaya kuno kita sudah lama mengenal konsep tata jagat, keseimbangan kosmik antara manusia dan semesta. Dengan kata lain, mungkin Sunda Empire hanyalah nama lain dari jaringan kesadaran universal yang kini disebut quantum consciousness. Jadi, apakah Lord Rangga benar-benar menciptakan cerita? Ataukah ia hanya mengucapkan kembali kebenaran kuno dengan bahasa zaman modern? Albert Einstein pernah mengatakan bahwa waktu hanyalah ilusi yang sangat persisten. Jika waktu hanyalah persepsi, maka siapapun yang mampu mengubah persepsi massa dapat mengendalikan arah sejarah. Lord Rangga, dengan konsep pusat waktu dunianya, seolah memahami prinsip itu jauh sebelum masyarakat umum bisa memahaminya. Ia menegaskan bahwa semua kalender jam dunia dan rotasi kekuasaan global sebenarnya hanyalah mekanisme pengendalian persepsi umat manusia terhadap realitas. Dalam dunia modern, hal ini setara dengan kontrol narasi digital. Bagaimana algoritma menentukan apa yang kita lihat, pikir, dan rasakan setiap detik. Artinya pengendali waktu bukan lagi dewa atau kerajaan metafisik, melainkan sistem informasi global yang menentukan kapan kita harus percaya dan kapan kita harus takut. Dan dengan cara itulah, ucapan Lord Rangga tentang imperium waktu menjadi sangat relevan. Bukan karena ia benar secara ilmiah, tapi karena dunia kini hidup di bawah kendali waktu buatan, waktu versi algoritma. Lord Rangga sering mengaitkan gagasan globalnya dengan metafisika Sunda, yang menekankan keseimbangan antara makrokosmos dan mikrokosmos. Ia percaya bahwa Nusantara memiliki peran sebagai pusat energi bumi, bukan secara politik, melainkan secara spiritual dan elektromagnetik. Konsep ini sejalan dengan kepercayaan kuno tentang tanah para dewa, di mana wilayah Indonesia dipercaya sebagai titik keseimbangan energi planet. Dalam fisika, fenomena seperti ini bisa dijelaskan melalui teori geomagnetik, bahwa setiap wilayah memang memiliki getaran medan magnet yang berbeda dan memengaruhi kesadaran manusia. Jadi, mungkin klaim Lord Rangga tentang Sunda Empire yang mengatur dunia bukan karena kekuasaan manusia, melainkan karena energi bumi yang memang berpusat di kawasan ini. Bagi banyak peneliti spiritual, ini menjelaskan mengapa Indonesia disebut sebagai poros spiritual dunia. Dan mungkin, tanpa sadar, Lord Rangga sedang berusaha mengingatkan kita tentang tanggung jawab spiritual bangsa ini terhadap keseimbangan planet. Salah satu teori tersembunyi dalam ucapan Lord Rangga adalah gagasan bahwa dunia dikendalikan oleh frekuensi dan getaran waktu. Dalam metafisika, frekuensi bukan sekadar suara, tapi bentuk eksistensi energi yang menentukan realitas yang kita alami. Sains modern mulai membuktikan bahwa seluruh materi hanyalah getaran energi yang beresonansi pada tingkat berbeda. Artinya, realitas adalah musik yang dimainkan oleh semesta. Lord Rangga tampaknya mengerti hal ini, hanya saja ia menjelaskannya dengan istilah kerajaan bukan fisika. Ia menyebut adanya aturan dari langit ke bumi,
yang dalam bahasa kuantum bisa diartikan sebagai transfer energi antara dimensi kesadaran. Dengan kata lain, siapapun yang menguasai getaran menguasai realitas. Siapa yang menguasai realitas menguasai waktu. Dan mungkin, dalam bahasa simbolik itulah ia mencoba menjelaskan sistem yang kini kita pahami sebagai Matrix of Reality, jaringan kesadaran global yang mengatur keberadaan manusia. Dalam peradaban kuno, konsep seperti ini tidak dianggap aneh. Bangsa Mesir, Maya, hingga peradaban Nusantara Purba meyakini bahwa waktu adalah siklus bukan garis lurus. Mereka membangun sistem kalender berdasarkan resonansi bintang dan energi bumi, bukan perhitungan buatan. Lord Rangga mungkin hanya menghidupkan kembali ilmu pengetahuan yang pernah hilang. Ilmu tentang bagaimana manusia, bumi, dan waktu saling terhubung dalam satu jaringan kesadaran kosmik. Sayangnya, dunia modern telah menggantinya dengan sistem linear, membuat kita percaya bahwa waktu hanya bergerak maju dan tidak bisa disentuh. Padahal dalam fisika kuantum, waktu bisa diputar balik dalam kondisi tertentu, melalui efek retrocausality, di mana masa depan dapat memengaruhi masa lalu. Dan disinilah, ucapan Lord Rangga menemukan makna baru. Mungkin ia memang berbicara dari masa depan kepada kita yang masih terjebak dalam masa lalu. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kesadaran manusia tidak terbatas pada otak, tetapi merupakan fenomena kuantum yang dapat melintasi dimensi. Jika benar, maka Lord Rangga mungkin mengalami bentuk pergeseran kesadaran yang membuatnya mampu mengakses informasi dari realitas paralel. Ketika ia bicara seolah tahu apa yang terjadi di masa depan, mungkin ia benar-benar melihatnya melalui jaringan kesadaran kuantum. Bukan dengan teknologi, tapi dengan resonansi mental yang sangat langka, yang hanya dimiliki oleh sedikit orang di dunia. Fenomena seperti ini pernah dicatat dalam sejarah, dari nabi hingga ilmuwan jenius. Mereka semua mendengar suara masa depan yang sulit dijelaskan logika, dan Lord Rangga, dengan segala kekacauan bahasanya, mungkin hanya berjuang menafsirkan apa yang ia lihat dengan simbol-simbol yang bisa dimengerti manusia biasa. Mungkin karena itulah ia tampak gila, padahal yang ia lihat hanyalah terlalu banyak, terlalu jauh untuk dipahami zaman ini. Kini, ketika kita hidup di bawah kekuasaan algoritma, ucapan Lord Rangga terasa seperti ramalan yang menjadi nyata. Ia berkata bahwa dunia dikendalikan oleh sistem tunggal, dan hari ini kita menyaksikan realitas di mana semua data, komunikasi, dan waktu manusia terpusat dalam satu jaringan global. Server, satelit, dan sistem waktu digital yang kita gunakan bukan lagi netral, tapi dikontrol oleh entitas korporasi yang lebih kuat dari negara. Apa yang dulu kita anggap teori gila tentang pusat kendali dunia, kini termanifestasi dalam bentuk jaringan AI yang merekam setiap detik kehidupan kita. Lord Rangga mungkin tidak pernah berbicara tentang internet, tapi semangat ucapannya seolah menggambarkan kesadaran global digital yang sedang terbentuk. Dunia kini benar-benar dikendalikan dari satu titik pusat, bukan secara spiritual, tapi secara teknologi. Dan mungkin ini yang ia coba katakan, bahwa manusia sedang kehilangan kendali atas waktu, karena waktu kini dimiliki oleh mesin. Ketika kabar kematian Lord Rangga muncul, banyak yang menanggapinya dengan heran, sedih, sekaligus curiga. Sebab, bagi mereka yang mempercayai teorinya, kematian bukan akhir, melainkan transisi energi menuju fase waktu berikutnya. Beberapa pengikutnya percaya ia pulang ke pusat waktu dunia, kembali ke frekuensi asalnya setelah menyelesaikan misi peringatannya. Dalam pandangan spiritual, kematiannya bertepatan dengan meningkatnya kekacauan global, seolah keseimbangan waktu terganggu setelah penjaganya pergi. Bagi sebagian lainnya ini hanya kebetulan, tapi bagi mereka yang peka terhadap simbol, ini adalah pesan metafisis yang sangat jelas. Ia datang dengan pesan ditertawakan, lalu pergi diam-diam, meninggalkan tanya yang bahkan logika tak sanggup menutupnya. Mungkin, sebagaimana para visioner lain, ia hanya dikenang setelah dunia siap memahami apa yang sebenarnya ia bicarakan. Kita hidup di zaman di mana kecerdasan diukur dengan keseragaman, bukan dengan keberanian untuk berpikir berbeda. Maka, ketika muncul seseorang seperti Lord Rangga yang berbicara di luar nalar kolektif, sistem akan otomatis menolak dan menertawakannya. Padahal, sepanjang sejarah, banyak kebenaran lahir dari kebodohan yang tampak. Banyak nabi, ilmuwan, dan seniman yang dikutuk sebelum dipuja.
Lord Rangga mungkin tidak ingin dianggap jenius, tapi ia berhasil mengingatkan kita bahwa dunia ini tidak sesederhana yang kita percayai. Ia adalah simbol dari jiwa yang berani keluar dari program waktu, yang menolak tunduk pada ilusi keteraturan global. Dan mungkin, pada akhirnya, ia tidak sedang menciptakan kerajaan dunia, tapi sedang berusaha membebaskan manusia dari penjara persepsi waktu. Karena waktu, pada dasarnya, hanyalah alat penundaan kesadaran yang membuat manusia lupa bahwa ia bisa abadi. Bila benar dunia ini berjalan di atas sistem waktu buatan, maka mungkin Lord Rangga adalah anomali yang dikirim untuk mengingatkan kita akan bahaya itu. Ia tidak membawa teknologi canggih, tidak pula bukti fisik, melainkan membawa ide, dan ide adalah bentuk energi paling kuat di alam semesta. Ia datang sebagai simbol perlawanan terhadap sistem global yang tak kasat mata, yang bekerja bukan dengan kekerasan, tapi dengan narasi dan kontrol waktu. Mungkin ia gagal meyakinkan manusia zamannya, tapi pesan yang ia tanamkan akan tumbuh di generasi yang lebih sadar. Generasi yang tak lagi terjebak pada logika tunggal, yang berani memadukan sains, metafisika, dan spiritualitas menjadi satu bahasa kesadaran. Dan ketika dunia mulai kehilangan arah, kata-kata Lord Rangga akan terdengar lagi. Bukan sebagai lelucon, tapi sebagai peringatan dari masa depan. Karena terkadang, kebenaran paling besar datang dari mereka yang paling tidak kita percayai. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Lord Rangga benar atau gila, tapi apakah kita sudah cukup sadar untuk memahami simbol yang ia tinggalkan? Sebab, mungkin yang ia maksud dengan kerajaan dunia bukanlah sistem politik, melainkan kerajaan kesadaran, di mana manusia bebas dari belenggu waktu, doktrin, dan ketakutan kolektif. Dunia modern bisa saja menghapus namanya dari sejarah, tapi tidak bisa menghapus gema ide yang telah ia lepaskan ke semesta. Dan mungkin, suatu hari nanti ketika kita akhirnya memahami struktur energi, resonansi waktu, dan kesadaran global, kita akan mengingatnya bukan sebagai badut, tapi sebagai pionir. Karena di dunia yang semakin dikendalikan mesin, hanya sedikit manusia yang masih berani berbicara dengan jiwa. Lord Rangga sudah tiada, tapi resonansi namanya tetap hidup di antara dimensi waktu yang terus berputar mencari keseimbangannya. Tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, apakah Lord Rangga hanyalah legenda atau utusan dari masa depan yang mencoba menyelamatkan dunia sebelum waktunya habis?